Menjadi manusia ilahi jilid 2. Manusia rohani hidup yang dihidupi oleh roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh duniawi tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dalam diri setiap orang pasti ada rasa kurang atau terhilang, dan hal itu telah menuntut serta memacu dia untuk mencari dan menemukan apa yang telah hilang tersebut. Namun banyak orang yang tidak tahu bahwa yang telah hilang dari dirinya itu adalah roh dan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dalam titik genting pencarian ini, iblis datang seraya menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis datang dengan membawa dusta yang dikemas sebagai sesuatu yang sangat menggiurkan, namun tidak dibutuhkan. 3 protokol renungan yang pertama. Siapakah gerangan manusia rohani itu? Menjadi manusia rohani berarti menjadi orang yang mengerti dan mengenali kebutuhan utamanya. Ingat, kebutuhan utama kita sebagai manusia itu bukan semata-mata makanan, tetapi firman Tuhan. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kebutuhan utama kita yang sesungguhnya adalah kehadiran dan kedaulatan Tuhan dan kebenarannya bagi kita. Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, setiap kita harus senantiasa waspada terhadap bahaya tipu muslihat iblis yang kerap kali dikemas dalam kemasan duniawi yang menggiurkan namun membinasakan. Amsal 23, 31, dan 32 mengatakan, jangan melihat kepada anggur kalau warna merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk ke dalam dengan nikmat, tetapi kemudian memakut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Manusia rohani yang sejati tidak tergiur oleh berbagai kenikmatan dunia, tetapi lebih suka mengutamakan untuk menyenangkan hati Allah. Manusia rohani adalah manusia pribadi yang menjadi bait Allah. Kita tidak menerima roh duniawi, tetapi roh yang berasal dari Allah. Setiap kita wajib menyadari bahwa kita memperoleh kehormatan yang sangat istimewa dari Tuhan, yaitu di mana Roh Kudus berkenan memilih kita sebagai bait-Nya dan Dia tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Lewat realita ilahi ini, hidup kita diubah sehingga dosa kita diampuni dan kenajisan kita pun ditutupinya. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosa yang ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bertolak dari kebenaran yang tersebut di atas, maka kita wajib mengubah orientasi hidup kita, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Galatia 1:10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Membahagiakan Tuhan yang telah mengasihi kita dengan segala tindakan bijak adalah tindakan yang bijak, terpuji dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, manusia rohani tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh materi. Kita tidak menerima roh duniawi, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tidak sama seperti manusia duniawi yang sepanjang masa hidupnya hanya berburu pemuasan kedagingan, yaitu mencari apapun yang bisa memuaskan hawa nafsunya meskipun hal itu membinasakannya. Sebagai manusia ini, kini kita dalam diri kita Allah telah mengaruniakan rohnya. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah, dan di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya.
Dengan demikian, kita wajib membangun peradaban dan tradisi yang baru agar kita dapat menyelaraskan diri dengan Roh Allah yang tinggal dan diam di dalam kita, yaitu mematikan kebiasaan lama kita dan mulai memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Inilah kebahagiaan yang sejati. Mazmur 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, kepada kita Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk mendampingi kita guna memerangi segala dosa yang secara terus-menerus menggoda dan memerangi kita. Efesus 6 ayat 12. Yang kedua, salah satu tugas utama kita adalah menghargai serta menghormati hadirat Tuhan yang menyatu dalam diri kita dengan cara menyelaraskan pola hidup kita dengan kehendak-Nya. Yang terakhir, milikilah pikiran dan perasaan Kristus, yaitu bagaimana mengerti kehendak Bapa serta melakukannya dengan konsisten. Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati.